بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita bicarakan tentang rukun yang keenam dari arkanul iman, yaitu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa tidak sempurna keimanan seseorang tentang takdir sampai dia meyakini 4 perkara. Apa itu ya? Lama tadi apa? Ilmu. Yang kedua, apa? 3, masrur. Yang ketiga, naam. Yang ketiga, ma makna? Ya, mempunyai kehendak apa? Maksudnya apa? Segala apa yang terjadi dan yang akan terjadi semuanya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Fauzan. Ya Fauzan. Naam. Al-khalq. Itu aja diingat. Ilmu kitabatul masyiatul khalq. Ilmu penulisan kehendak dan penciptaan seluruhnya ditetapkan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والإيمان بالقدر على ما وصفنا, dan beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan apa yang telah kami sifatkan, kami sebutkan. La yunafi ayyakuna lil 'abdi masyiatun. Ini sama sekali tidaklah menafikan, tidak meniadakan bahwa hamba itu memiliki masyiah. Hamba itu mempunyai kehendak, keinginan fi af'alihi al-ikhtiyariyati, pada perbuatan-perbuatannya yang itu ada pilihan bagi dia, ada ikhtiar. Dia mau memilih yang mana, jalan yang baik kah atau yang buruk kah, ke kanan atau ke kiri. Wa qudratin 'alaiha, dan memiliki kudrah, kemampuan terhadap perbuatan tersebut. Jadi keyakinan kita ketika kita menyatakan bahwa Allah telah mengetahui segala yang terjadi dan apa yang akan terjadi,
Allah telah mencatat segala yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah telah menghendaki segala yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah telah menciptakan segala yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Termasuk pula di antaranya perbuatan makhluk, amalan manusia. Semuanya telah diciptakan dan ditetapkan oleh Allah. Keyakinan kita ini tidaklah mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa manusia itu tidak punya pilihan di dalam beramal. Tidak demikian. Kita menetapkan takdir Allah, kita juga menetapkan bahwa manusia telah diberikan ikhtiar. Ada pilihan bagi mereka. Mau ilal jannah atau ilal sa'ir. Apakah ke arah surga atau ke arah neraka. Lianna syar'a wal waqi' dalani ala itsbati dzalika lahu. Sebab di dalam syariat demikian pula kenyataan kedua-duanya menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan ikhtiar bagi seorang hamba. Ya. Seorang hamba ketika dalam sakit dia diberikan pilihan mau minum obat ini atau yang itu. Naam. Dia mempunyai ikhtiar, dia punya kesanggupan untuk melakukan suatu perbuatan. Dan itu kita rasakan. Ya, kalau kita kembalikan pada diri kita sendiri, ya tentunya kita akan memastikan bahwa kita pun punya keinginan. Kita punya kehendak. Akan tetapi setelah terjadi kehendak itu mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam syariat Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa hamba pun punya pilihan. Amma syar'u faqad qala Allah Ta'ala fil masyi'ah. Adapun dari sisi syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang al-masyi'ah, tentang kehendak. Allah menyatakan faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang berkeinginan maka dia mengambil sebagai jalan menuju Rabb-nya, sebagai tempat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi syahid di dalam ayat ini ketika Allah menyatakan faman syaa, barang siapa yang berkeinginan, barang siapa yang mau. Iya kan? Allah sendiri menetapkan bahwa seorang hamba itu punya keinginan. Wa qala, dan Allah juga menyatakan fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah ladang-ladang milik kalian, maka datangilah tanaman kalian dari arah yang manapun yang kalian kehendaki. Syi'tum menetapkan bahwa hamba itu punya kehendak. Ya. Ke arah manapun, lewat manapun boleh. Hanya Rasulullah SAW mengatakan fattaqid dubur, namun jauhi dubur. Yang demikian ini termasuk dosa besar. Asyahid di dalam ayat ini Allah juga menetapkan masyiah lil ibad. Adanya kehendak bagi hamba. Wa qala fil qudrah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang al-qudrah, tentang kekuasaan. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian dan kekuatan kalian. Wasma'u wa ati'u. Dengarlah dan taatlah. Kalau kalian tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, ya sholatlah kalian dalam keadaan duduk. Tidak mampu, sholat dalam keadaan berbaring.
ya, dikembalikan kepada hamba. Sanggupnya apa? Ya, kesanggupan tersebut tentunya hamba itu melihat keadaan dia. Apabila dia sanggup berdiri, maka dia berdiri. Dia sanggup duduk, maka dia duduk. Wahakala. Wa qala, dan Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberikan beban kepada seseorang kecuali yang dia mampu untuk mengerjakannya. La ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia kebaikan apa yang dia usahakan, dan atas dia dosa terhadap apa yang telah dia upayakan. Yang menjadi syahid ketika Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia mampu. Dinisbahkan kemampuan itu kepada hamba, menunjukkan hamba punya kemampuan. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Ya. Nah, kita bukan orang seperti seorang yang telah mati yang dimandikan. Kita tidak seperti seekor sapi yang dicocok hidungnya lalu diarahkan kemana maka dia ikut. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada diri kita akal yang kita gunakan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, hakada. Maka dari dalil Al-Quranul Karim sangat jelas bahwa kehendak itu makhluk pun memiliki. Di dalam berbuat, di dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Wa ammal waqi', adapun kenyataan, fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatan wa qudratan bihima yaf'alu wa bihima yatruku. Bahwa sesungguhnya setiap insan, setiap manusia mengetahui bahwa dia memiliki kehendak, dia memiliki kekuatan yang dengan kehendak dan kekuatan itu dia berbuat, dan dengan kehendak dan kekuatan itu dia meninggalkan sesuatu. Nah, dan itu kita saksikan. Kenapa ribut? Ada ustadznya enggak? Hah? Nah, wa yufarraqu baina ma yaqa'u bi iradatihi kal mashi. Maka perlu dibedakan antara apa yang terjadi ya dengan kehendak dia seperti berjalan. Ada enggak yang maksa antum ketika berjalan? Nah, berjalan kita santai. Nah, ya, berbicara santai. Nah, mau ke sana, mau kemari. Enggak ada yang memaksa. Ya, apakah antum keadaannya seperti orang yang yakni seekor sapi yang dicocok hidungnya? Diarahkan ke sana kemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah mereka majbur, jebriyah. Dipaksa seperti buih di lautan. Tidak sama sekali. Nah, ya, antum berdiri, antum duduk, berjalan ke sana kemari. Itu adalah kehendak antum sendiri. Iya kan? Orang yang kurang akalnya ketika dia berjalan ke sana kemari dalam keadaan dia mengatakan, saya dalam keadaan terpaksa ini melakukan ini. Saya dipaksa oleh Allah. Majbur. Gak mungkin. Naam. Ya. Wa ma yaqau bi ghairi iradatihi, dan apa yang terjadi bukan karena keinginan dia. Nah, ini beda kalau ini.
Kalirti'ash, seperti kaget, ya, atau terkejut, ya. Naam, gerakan refleks begitu. Nah, kalau ini memang sesuatu yang di luar kekuatan dia, di luar kemampuan dia. Terkadang bukan kehendaknya. Terkejut seperti itu. Nah, ya, itu bukan masyiah dia. Maka perlu dibedakan. Ya. Akan tetapi perbuatan-perbuatan yang itu hasil dari pikiran dia, hasil dari ikhtiar dia. Dia ingin makan, dia ingin beristirahat, dia ingin tidur, dia ingin beraktivitas, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan hamba berdasarkan keinginan hamba. Lakinna masyiatal abdi wa qudratahu waqi'atani bi masyiatillahi ta'ala. Akan tetapi kehendak hamba dan kekuatan hamba itu keduanya terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qudratihi, dan kekuasaan Allah. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa yang ingin dari kalian untuk istiqamah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkeinginan melainkan itulah yang dikehendaki oleh Allahu Rabbul Alamin. Ya. Apa yang kalian kehendaki ketika terjadi, itulah yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak seorang pun bisa keluar dari ketetapan Allah, dari takdir Allah. Namun di samping itu, karena mereka tidak mengetahui tentang rahasia takdir, kecuali apabila takdir itu sudah terjadi, maka mereka pun diberikan pilihan. Ya, yang pilihan ini manfaatnya nanti untuk sebagai hujjah yang ditegakkan atas mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kalau tidak punya pilihan, ya, kalau hamba itu tidak punya pilihan, maka berarti kondisi mereka majbur, terpaksa. Berarti merupakan suatu yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa seorang untuk berbuat, lalu kemudian Allah menyiksanya. Dan ini tidak sesuai dengan hikmah, ya, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berikan pada mereka akal. Mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka bisa membedakan mana racun dan mana yang bukan racun. Mereka bisa membedakan mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Agar kemudian seorang itu berdasarkan ikhtiar dia, apakah dia hendak memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Nah, ini intinya membantah kelompok Jabriyah yang mereka mengatakan manusia itu seperti orang mati di hadapan tukang mandinya. Bahwa mereka itu ya diapakan saja mereka ikut. Nah, ya, dari kalangan Jahmiyah dan juga dari kalangan Asy'ariyah, punya pemikiran Jabriyah. Ya. Maka ini semua bertentangan dengan syara'. Al-Quran was sunnah menetapkan adanya masyiah lil ibad. Naam. وَلِأَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ مُلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى. Karena alam ini seluruhnya milik Allah.
dan kekuasaan Allah, fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Maka tidak ada pada kerajaan Allah itu sedikit pun tanpa ilmu dan kehendaknya. Wal imanu bil qadar ala ma wasafna, dan beriman kepada takdir Allah sebagaimana yang telah kami sifatkan. La yamnahul abda hujjatan, tidaklah memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk menjadikannya sebagai hujjah ala ma taraka minal wajibat au fa'ala minal ma'asi, terhadap apa yang telah dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban atau yang dia kerjakan dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya, jadi jangan sampai ada orang yang berhujjah dengan takdir Allah bahwa ini sudah ketetapan Allah, saya memang orang yang fajir, saya memang orang yang berbuat dosa, ini sudah ketetapan Allah, takdir Allah. Ya sudah, kamu nggak urusi saya. Diajak sholat. Nanti kalau Allah takdirkan saya sholat, saya akan sholat juga. Nah, ya, sekarang Allah belum takdirkan saya untuk sholat, maka saya tidak sholat, kata mereka. Nah, puasa di bulan Ramadan. Nanti kalau ditakdirkan Allah puasa, saya puasa juga. Kamu nggak usah ngurusi. Ya. Kalau sekarang kelihatannya Allah belum takdirkan saya berpuasa. Jadi menjadikan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai alasan untuk melakukan perbuatan maksiat dan meninggalkan kewajiban, ini tidak boleh sama sekali. Karena kita belum mengetahui apa yang terjadi. Apakah kita lebih menghendaki diri kita untuk berada di antara ahlun nar, kelompok neraka, penduduk neraka? Apa kita senang demikian? Nah, jangan berhujjah dengan takdir terhadap sesuatu yang justru semakin menjauhkan kamu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal perbuatan-perbuatan ketaatan selalu berdalil dengan takdir. Tapi giliran masalah dunia, ya, berlomba-lomba dengan dunianya. Ya. Nah, kenapa kamu bekerja? Ya, dalam rangka untuk mencari nafkah. Sudah, kamu duduk saja. Gak usah cari kerja, duduk saja di situ. Nanti kan kalau sudah ditakdirkan Allah, kamu juga bisa cari sendiri. Kenapa kamu makan? Gak usah makan. Kalau ditakdirkan kenyang, kenyang sendiri. Kenapa kamu minum? Gak usah minum. Kalau memang sudah ditakdirkan kamu kenyang, ya kamu kenyang sendiri. Nah, mereka tidak mau berdalih dengan itu. Ya, tapi giliran masalah ketaatan, seenaknya meninggalkan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh berhujjah dengan takdir terhadap kemaksiatan. Wa ala hadza fahtijajuhu bihi batilun min wujuh. Maka atas hal ini berhujjah dengan takdir adalah suatu kebatilan dari beberapa sisi. Al-awwal, sisi yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sayaqulul ladzina asyraku, akan berkata orang-orang musyrikin, lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'in. Kalau memang Allah menghendaki, ya tentunya kami tidak syirik. Tentunya orang-orang tua kami pun tidak syirik dan kami tidak mengharamkan sesuatu. Orang musyrikin berhujjah dengan takdir. Kalau memang Allah menghendaki kami tentunya tidak syirik. Tapi karena Allah menghendaki kami musyrikin, ya sudah. Jadilah kami musyrikin, kata mereka. Kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah telah mendustakan orang-orang sebelum mereka
sehingga mereka merasakan siksaan kami. Ya, kalau memang berhujjah dengan takdir itu boleh, tentunya tidak akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Sehingga mereka merasakan siksaan kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian memiliki ilmu sehingga engkau keluarkan ilmu itu kepada kami? Kalau memang kalian punya ilmu tentang itu. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Tidaklah kalian mengikuti melainkan adzan, prasangka. Dan tidaklah kalian ini melainkan hanya menebak-nebak saja. Ya, tidak punya ilmu, tidak punya keyakinan dalam beragama. Walau kana lahum hujjatun bil qadar ma adzaqahumullahu ba'sahu. Kalau sekiranya berhujjah dengan takdir itu boleh, maka tentunya Allah tidak akan menjadikan mereka merasakan siksaannya. Nah, jadi dalil yang pertama ini menunjukkan bahwa berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan adalah perbuatan kaum musyrikin. As-tsani qauluhu ta'ala, yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Para rasul itu mereka memberikan kabar gembira dan memberi peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, agar kemudian tidaklah manusia memiliki hujjah di hadapan Allah setelah dikirimnya para rasul itu. Sehingga mereka tidak lagi punya alasan. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Yang menjadi syahid di dalam ayat ini, ketika Allah menyatakan li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar kemudian manusia itu tidak lagi punya hujjah setelah dikirimnya Rasul, dan mereka tetap membangkang, maka mereka mendapatkan adab yang sangat pedih. Walau kana al-qadaru hujjatan lil mukhalifin lam tantafi bi irsalir rusul. Kalau sekiranya dengan takdir itu merupakan hujjah bagi orang-orang yang menyelisihi para rasul, tentunya tidak akan hilang ya hujjah tersebut dengan dikirimnya para rasul. Sama saja belum ditegakkan hujjah. Jadi walaupun misalnya dikirimkan pada mereka rasul, kalau takdir bisa jadikan sebagai alasan, tentunya kan mereka mengatakan, ya inilah takdir kami sudah ditetapkan menjadi ahlun nar. Walaupun kalian mengirimkan pada kami rasul, ya kami tidak akan beriman. Karena itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengancam mereka dan menjadikan dengan diutusnya para rasul itu sebagai hujjah. Sehingga kalau mereka membangkang, maka mereka mendapatkan siksaan. Li'annal mukhalafata ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillahi ta'ala. Sebab penyelisihan setelah mereka diutus itu terjadi juga berdasarkan takdir Allah. Kalau memang seluruhnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu berhujjah dengan takdir, maka ini kesempatan bagi ahlul ma'asi. Mereka selalu menyatakan ini takdir Allah, ini takdir Allah. Nah, tapi tidak boleh sama sekali berhujjah dengan takdir dalam mengamalkan amalan-amalan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.